Kalau kita berbicara tentang kelembaban ini sebenarnya kita berbicara tentang kadar air yang ada di udara, kandungan air yang ada di udara. Salam hangat buat seluruh rekan-rekan petani walet yang ada di kawasan Asia Tenggara atau dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Teddy Archie dari SWAT Channel. Ya teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas pertanyaan yang masuk ya ke saya terkait panas yang ada di gedung walet. Coba kita baca ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, mau tanya nih. Gambar di atas ceiling RBW, ceiling ini artinya plafon ya teman-teman. Ini plafon, ini sebutan untuk plafon di negeri jiran itu disebut ceiling ya, ceiling atau plafon. Ini ceiling ini adalah plafon ya. Saya sudah simpan antara ceiling dan seng aluminium foil ya. Jadi ada aluminium foil di sini ya, dia letakkan maksudnya di atas plafon, dan styrofoam 2 inci ya, seng aluminium foil dan styrofoam ya. Jadi ada aluminium foil dan ada styrofoam di atas plafonnya ya. Kemudian suhu dalam ruangan inap 29 derajat, kelembabannya 85, sekitar jam 12 tengah hari. Tapi bila jam 3 sore, suhu 30 derajat dan kelembaban 82. Mau solusinya Pak? Apakah perlu saya lapis seng dengan aluminium ketebalan 0,3 mm? Saya lapis di bawah seng, apakah dapat menurunkan suhu dan kelembabannya Pak? Ya. Jadi pertanyaannya, beliau ingin melapis di bawah seng ini dengan aluminium foil untuk menekan atau mengurangi panas yang turun ke ruangan ini. Ya, jadi sebelum saya menjawabnya teman-teman tentang hal ini, memang suhu di ruangan ini di atas plafon antara seng dan plafon ini suhu ini panas. Nah, suhu udara di sini ini harus kita sirkulasi ya. Jadi bagaimana menciptakan atau membuat suhu di antara plafon dengan seng ini menjadi dingin ya, sebelum kita melapisnya. Nah, caranya adalah membuat sirkulasi ya. Jadi udara di bawah seng ini, ini harus disirkulasi. Jadi harus kita buat sirkulasi untuk udara agar udara di bawah seng ini menjadi dingin ya, menjadi dingin. Itu yang pertama. Yang kedua, seng ini memang panas, sehingga panas seng ini harus kita cegah agar tidak turun dan membakar suhu yang ada di antara plafon dengan seng. Nah, beliau kemudian ingin melapis di bawah seng ini dengan aluminium foil dengan ketebalan 0,3 mm. Nah, teman-teman, ini adalah solusi yang baik juga ya. Jadi solusi yang baik yaitu dengan melapis di bawah seng. Nah, lapisan ini untuk mencegah panas yang turun dari seng ini. Seng ini kan panas terbakar oleh matahari. Jadi ini harus kita cegah turunnya. Panas yang dari seng ini harus dicegah untuk membakar udara di ruangan ini, di antara plafon dengan seng ini, agar tidak membakar udara di sini. Sehingga di bawah seng ini memang harusnya kita lapis. Itu akan baik ya. Baik, kita bisa lapis dengan aluminium foil, ataupun kita lapis dengan papan, ataupun material lainnya seperti plywood misalnya boleh ya, atau bahan lainnya bisa kita lapis di bawah seng ini. Ya, jadi jawabannya bisa ya teman-teman, bisa dengan melapis aluminium di bawah seng dengan ketebalan 0,3 mm bisa akan mengurangi panas. Tetapi bagaimanapun udara di sini akan tetap panas ya, walaupun tidak sepanas awal sebelum dilapis ya. Sebelum kita lapis pasti sangat panas. Dengan melapis itu mengurangi pembakaran udara, tetapi ya, suhu masih tetap panas. Panas di dalam ruangan ini, di
udara ini akan bisa memanasi plafon. Walaupun dikasih styrofoam ya, dikasih styrofoam atau minum foil ternyata bisa tetap panas, maka harus kita letakkan di bawah seng ini. Sehingga panas dari seng itu tidak langsung membakar udara. Itu yang pertama, kita lapisi. Yang kedua, membuat sirkulasi. Udara di antara seng ini harus kita sirkulasi. Jadi harus dibuat buka-bukaan. Kita buat bukaan-bukaan untuk mensirkulasi udara di ruangan ini, di bawah seng ini, agar menjadi dingin. Kalau udara dingin, maka plafonnya juga ikut dingin ya. Tidak ada yang membakar. Udara yang terbakar oleh seng ini tidak memanasi plafon ini. Ya. Terus yang selanjutnya tentang suhu di jam 3 sore. Ini selain udara dari sini, ini kan di lantai paling atas aja ya. Selain udara di sini memanasi, kemungkinan juga panas dari dinding ya, itu bisa juga mempengaruhi ya, karena di pukul 3 sore katanya. Jadi kemungkinan itu juga adalah panas yang berasal dari dinding ya. Dinding yang panas itu membakar udara di dalam ruang inap. Nah, ini juga harus diantisipasi ya, dan tentang hal ini sudah saya jelaskan beberapa kali buat teman-teman terkait panas di dalam ruang inap. Ya, ini beliau bilang yang saya tanda, Pak, perlukah saya lapis dengan aluminium? Boleh ya, ini boleh dilapis. Bapak lapis, ya, ini dilapis agar tidak panas udara sini. Boleh. Ini semoga dengan cara ini bisa mengurangi panas udara. Tetapi seperti saya sampaikan tadi, perhatikan juga dindingnya yang dari arah barat. Karena kemungkinan juga udara di dalam ruang inap bisa dipanasi oleh dinding yang dari sebelah barat. Jadi dipegang aja kalau sudah jam 3 sore, diraba aja dindingnya di sebelah barat. Apakah dia panas atau tidak, diraba dari dalam. Kalau dia hangat, panas gitu ya, dindingnya di pukul 3 itu, berarti udara juga dibakar oleh dinding yang panas di dalam ruang inap, dinding sebelah barat. Ya, demikian teman-teman tentang mengatasi panas di dalam ruang inap ya. Dan tentang ini juga saya sudah pernah sampaikan beberapa kali, mengatasi panas di bawah seng. Selanjutnya adalah tentang kelembaban ya. Di sini kelembaban kalau di sekitar jam 12 itu 85, ketika sore itu sudah 82 ya. Nah, kalau kita berbicara tentang kelembaban ini sebenarnya kita berbicara tentang kadar air yang ada di udara, kandungan air yang ada di udara di ruang inap. Nah, untuk kelembaban, maka kita harus menciptakan bagaimana membuat kadar air itu semakin tinggi. Bisa dengan kolam, bisa dengan pengembun ya. Karena udara yang dingin itu belum tentu lembab, atau sebaliknya. Udara yang panas belum tentu dia menjadi kering ya. Jadi itu tidak dipengaruhi panas atau dinginnya udara, cuaca ya, tapi dipengaruhi oleh jumlah air, kadar air yang ada di udara. Nah, untuk meningkatkan kadar airnya, kelembabannya, maka kita perlu membuat kolam atau dengan alat pengembun yang menciptakan kelembaban atau meningkatkan kelembaban di dalam. Ya, ini tentang kelembaban teman-teman. Oke, semoga ini bisa memberi pencerahan buat kita semua. Saya Teddy Archie, salam sukses produktif dan salam shot dari saya. Thank you.